وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita mengenai orang-orang yang dicintai oleh Allah atau menggapai cinta ilahi. Sebenarnya untuk mencapai cinta Allah nih, sebagaimana kajian kita yang terdahulu, cinta itu butuh pengorbanan. Mendapatkan cinta makhluk saja, mendapatkan cinta makhluk sesama manusia, banyak pengorbanan yang kadang perlu dibuat, apalagi untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita coba kaji kemarin, ternyata memang berat. Berat dalam arti penuh perjuangan mendapatkan cintanya Allah. Tetapi kira-kira apa yang lebih tinggi daripada cintanya Allah? Ada enggak? Enggak ada. Mungkin Allah memberi rezeki, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah bisa berikan semua makhluk, ya kan? Orang kafir pun Allah kasih. Rahmatnya Allah untuk siapa saja orang yang berbuat kebaikan, Allah beri rahmat. Orang ke masjid diberi rahmat, siapapun dia, baca Quran dapat rahmat. Ada ta'lim rumah, ta'lim masjid, itu orang itu dicucuri oleh rahmat. Siapapun mendapat rahmat atau kasih sayangnya, dapat kasih sayang. Tapi ketika berbicara mendapatkan cinta, kok lain kajinya nih. Mungkin awak sayang ke semua orang bisa, paibo ke semua orang bisa. Tapi cinta, pilihlah dulu. Tidak mungkin semua orang bisa dicintai. Bahkan manusia ada manusia, tapi biasanya perempuan, laki-laki sekali-sekali. Kalau meninggal pasangannya, perempuan itu jarang nyomah menikah lagi. Dan itu pun kalau umurnya lah sampai 50, 60 suami meninggal, jarang wanita mau mengganti. Kenapa? Cinta itu tidak bisa dialihkan. Kok cinta, Pak? Artinya cinta tidak bisa kepada semua orang, khususan. Itu maksudnya. Khususan. Begitu juga cintanya Allah tidak ke semua orang lah dah. Petang ke siapa? 18 kali Allah mengatakan cinta. 5 kali kepada muhsinin, 3 kali kepada muttaqin, 3 kali kepada muqsitin, 2 kali kepada mutatahhirin, 2 kali pula kepada mutawakkilin, sekali kepada sabirin, sekali tawabin, sekali safwan wahidah. Nah itu ya.
Allah cuma sebutkan orangnya, ciri-ciri orangnya. Apakah awak Allah dapet? Nah, tentu wak tanya lo diri wak Allah dewa ada nan dua patang selalu. Anan dua patang menginfakkan harta. Kita buka surat balik Ali Imran 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya pada waktu lapang, sadang lai, wad-dharra, dan waktu sempit, sadang indah. Kalau di waktu lapang saja itu biasa. Tapi waktu sampai dia orang tersasak dia wak para lulu mampu jawab magi. Nah, inilah orang-orang yang Allah cintai. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan marahnya. Kadhim ini menelan. Ghaidh itu bukan ghadab kemarin kan, tapi ghaidh, marah yang sampai di puncak. Untuk apa nan kayak sawah petang. Diluluannya balik. Tak jadinya begini. Aku Allah, aku cinta. Kerasian yang ketiga itu kini. Ketiga yang Allah cinta itu wal afina 'anin nas. Apa artinya? Dan memaafkan sesama manusia, 'anin nas. Baru Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsinin. Yang ketiga ini maaf, wal afi. Afina ini isim atau fi'il atau apa Pak? Atau huruf fi'il, tandanya alif lam. Setiap ada yang alif lamnya berarti itu isim, bukan fi'il. Isim kata benda. Yang dimaksud dengan isim kata benda, tentang itu Allah beraja apa beda mukmin dengan mukminin dengan alladzina amanu. Orang beriman, alladzina amanu orang beriman. Mukminun orang beriman jo. Bedanya apa? Kalau alladzina amanu itu fi'il, kata kerja. Mukminun isim, kata benda. Alladzina amanu itu contohnya meninju karena kata kerja. Kalau mukminun petinju, kata benda. Petinju berarti orang. Tidak karajonya. Mana yang tinggi, meninju atau petinju? Petinju. Karena orang yang meninju apakah dia petinju? Belum tentu. Apakah petinju itu pandai meninju? Pasti. Berarti maknanya petinju itu pasti pandai meninju. Wal afina, ini sim. Berarti di siko pemaaf.
orang pemaaf. Bukan memaafkan, tapi pemaaf. Berarti afina ini pasti dia punya sifat pemaaf. Lah pastinya pemaaf. Model petinju tadi itulah pasti pandai meninju. Tidak kemungkinnya sebagai petinju tidak pandai meninju. Alun bisa kira dah. Afina ini berarti memang orang pemaaf. Aku yang Allah puji, bukan babuek-buek. Kau catatan. Yalah. Pada panjang-panjang urusan. Itu berarti tetap pasal, bukan pemaaf, baru memaafkan. Orang memaafkan itu apakah hanya pemaaf? Belum tentu, karena ini tapaso. Bisa jadi tapaso, bisa jadi dek sagan, bisa jadi dek ibo, ialah ibo, kan gitu, ibo adinya. Bahkan dengan marah kadang, naik makan lah, tangguh sedih akhirat dia. Dia maafan tapi tangguh akhirat. Itu belum afina. Alun jadi sifat. Jadi afina itu pemaaf itulah sifat. Sama aja sabar, sabirin bisa kau kaji itu sabirin itu, sabar itu. Beda aja sabaru. Sabaru itu bahasa-bahasa bahan. Yalah. Kini yo bahasa bahan boleh. Nanti itu bahasa-bahasa bahan. Kalau nan sabirin memang sabar. Ndak bahasa-bahasa bahan, memang sabar saja. Sabar itu bisa jadi orang namanya bahan. Alah sudah salah lagi panjang. Akhirnya bahasa-bahasa bahan. Yang dicintai Allah tu tanpa doa nu dari orang, tanpa dia nu orang. Inilah sabar. Kalau afina memanglah pemaaf. Tidak disuruh orang kira. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya inti afu itu. Afu itu adalah memaafkan walaupun orang itu tidak meminta maaf. Itu intinya. Memaafkan walaupun lawannya tadi tidak meminta maaf. Dan dia tidak menuntut. Ambo kalau tidak minta maaf, ya kalau tidak kena maafan. Itu alun afi. Memaafkan walaupun orang itu tidak minta maaf. Dan iko pepatah Minang ado. Kok rela kadang faidah maaf kadang haraku. Kalau teling itu ang kanayak tersinggung keturun. Kalau lagi kilaf-kilafat selama hidup nang kesalahan beliau lah lebih dahulu kami maafkan. Itu kata. Itu nang kadi amalan sana. Lah lebih dahulu. Alun barangkek kemari, alun langkah temulai dan maaf lah lebih dahulu babarikan. Kalau menyambut ya agak murah kecil. Sedangkanlah minta maafna orang kadang barik je maafan. Tak semurah tu minta maaf dah. Itu macam tu. Kecik murah-murah sebentar. Minta murah, maaf ya murah. Memang iya. Karena dalam Al-Quran disebutkan khudhil afu. Jadilah orang pemaaf. Dalam surah Al-A'raf 199. Khudhil afu. Jadilah orang pemaaf. Yang Allah suruh pemaaf. Allah tidak menyuruh minta maaf. Kenapa Allah tidak ada perintah minta maaf?
Karena kedudukan memaafkan itu jauh lebih tinggi daripada minta maaf memang murah. Tapi memaafkan, mana baik memaafkan atau minta maaf? Memaafkan paling baik. Kalau minta maaf tu malah banyak orang minta maaf. Bagi kau batangka aja orang baru di alun dimaafkan. Itu sih. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Afuwun. Allah tu Maha Pemaaf. Walaupun wak ndak minta maaf, sanadlah Allah maafkan kan. Kadang-kadang lupa wak dosa-dosa wak. Lah dia puin saja Allah. Jadi ini sifat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita cari asal kata afu kan. Afina. Asal katanya afu. Apa arti afu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Afwan itu apa artinya? Mencabut sampai ke akar-akarnya, itu afun. Mencabut sampai ke ure-urenya, itu afu. Artinya apa? Kalau memaafkan kesalahan orang, berarti awak mencabut kesalahan orang itu dari hati awak sampai ke ure-urenya, itu afu. Lah maafan Allah, lah beloan Allah. Cuma kalau bersoboknya sakit je tiar. Tu tinggal urek nak hati tu. Kan orang itu. Baru Ustaz. Ya Allah wala maafan ya cuman tiak sobok kena aja urukang. Karena ibu aja hati wak. Tinggal urek na tu. Yalah baca buik tapi tinggal urek na. Oh, tiba orang menyerek ampupuak mereka. Oh, gadang urek kau dia. Amah gadang lah pada yang pertama tu. Makanya tak boleh disimpan. Itu yang dendam dah. Tak boleh menyimpan dendam. Amah gadang. Dendam tu pun disimpan tu menyakit ke badan tu. Ustaz, kalau tahan-tahan bangih, merusak ke badan dia. Tentu dia simpan. Cabutlah. Kesalahan tu cabut dari itu. Tak disimpan-simpan. Dia ada orang dan menyakit ke badan tu lah kurui saja kan. Dek basimpan. Yang Allah sebut surah tu afu, cabut. Lah ni yang telah kurui. Kalau sakit-sakit sudah selesai. Tu mati selesai. Dia menyimpan. Kan ada orang macam itu. Disimpannya. Kadang ialah bailuannya nampak. Pak bersobok sapuan jo. Tapi otak panjang indak lain. Cuma sobok sapu jo. Tapi disimpannya aku namanya nyakit. Tidak terkena menangis jo. Tidak terkena menangis jo. Tu kurih badan. Tu makan tak? Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Ku habis badannya. Dia menyimpan. Allah suruh afuun, cabut. Jadi apa-apa ibu-ibu ataupun yang mendengar live gini nak siap badan, nak siap hati, nak sihat fikiran, cabutlah seluruh kesalahan orang dari hati. Tanam hidup sudah. Kau penyakit nak simpan tu makanya sakit kepala, sakit hati. Karena penyakit wak simpan. Diafun itu artinya mencabut sampai ke akar-akarnya. Habis sehabis-habisnya. Kita ambil contoh
kisah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Nabi jalih sah, dan Nabi jalih pemaaf, ya kan? Bara banyak ujian, hinaan, cacian kepada, bahkan diusir dari kampung. Nah, beliau tak tahu lah yang dosa orang tu, salah orang tu. Tak orang tu minta maaf ke Nabi, Nabi lah maafkan dia. Dan Abu Bakar, waktu itu kejadiannya mengenai Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Aisyah ku anak siapa? Anak Abu Bakar. Waktu itu ada fitnah lah menimpa keluarga Nabi. Karena Aisyah waktu itu dalam sebuah perjalanan fisabilillah, Aisyah ni pergi buang hajat. Lalu pas balik kan pakai tandu, diangkat oleh beberapa orang. Pas balik rupanya kalungnya tercici ya. Maka balik dia mencari. Orang menyangkolah balik. Dan diangkat. Dan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha belum gapuk nih, kurih badannya. Dan ketika diangkat ndak jauhnya beda dah. Ada orang ndak ada orang dalam tu. Kita teruslah perjalanan. Ketika balik ternyata Aisyah radhiyallahu anha mendapati orang-orang ndak ada lah. Maka beliau duduk aja situnya, ndak pergi ke mahkamah. Itu salah satu adab. Kalau hilang, jangan ke mahkamah lo, jangan secari lo, tagak salah situ. Di mawa hilang tu situ saya tagak. Beko orang mencari kah? Di mana hilangnya tadi? Di mana tinggal pertama sinan? Cakap jarang. Bakok payah mencari anak ini hilang. Karena lah mencari amaknya lo. Ala tak mahkamah lo nya. Ala payah cari ni. Tapi di mana hilang tu kat situ balik cepet semua. Singkat cerita, benar Aisyah ko tertidur. Ketikanya tertidur, datanglah Safwan yang paling akhir perjalanan. Untuk kerajaannya memang itu, mengemasi barang-barang yang tertinggal. Mengamihi. Kadang orang perjalanan kau ada yang tercici barangnya, yang tinggal. Itu kerajaannya. Kau sebutlah dia Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, disuruhnya Aisyah naik untuk dibawanya perjalanan. Tiba bersama Nabi, munculan orang. Kecemburuan. Kau lah adu-adu lah kau. Dan ketika kembali ke Madinah, orang munafik dan tidak suka ke orang Islam, diserak-serak nolo minyak tanah. Sehingga waktu itu Nabi tidak mendatangi Aisyah lah. Sampai wahyu turun. Itulah kira-kira. Fitnahnya adalah macam-macam cerita orang. Dan selingkuh lah, dan nikah lah. Dan ini sangat menyedihkan hati Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha. Ibu hatinya. Dan termasuklah Abu Bakar ayahnya. Dengan fitnah yang tersebar. Ibu hati. Ternyata setelah itu turun wahyu, bahwasanya fitnah itu tidak ada. Hanya dibesar-besarkan oleh orang munafik. Maka salah seorang yang ikut menyebarkan berita itu namanya Mistah. Mistah ko siapa? Anggotanya Abu Bakar. Karajo, anggota Karajo. Karajo anggota Kadai. Karyawan. Dan itu tidak karyawan model dawak. Kalau dawak kan gaji mingguan lagi. Gaji harian, bulanan. Makan surang-surang. Kalau Mistah ko tidak. Sampai tinggalnya dia disiapkan oleh Abu Bakar. Makannya Abu Bakar dan menyidiwan. Pakaiannya Abu Bakar dan balian.
Kebutuhan hidupnya, sagaronya, gajinya Abu Bakar mungkin. Sado dia Abu Bakar. Kebetulan orang dekat, orang dakek, tinggal jawab mana. Rupanya satu lah beliau menyebarkan berita. Memburuk-burukan induk samangnya. Anak induk samangnya. Maka marahlah Abu Bakar. Ternyata tidak benar berita itu. Berangnya ke Mistah. Ini termasuk orang yang ikut menyebarkan. Akhirnya Abu Bakar, mulai hari ini, kalau bahasa awaknya, mulai hari ko, ndak kalian tolong lah dah. Salamu ko makannya Jawa, kepala niduknya Jawa. Satu-satu lo nyemburuk-buran anak wak. Ndak kamu tolong-tolong lah. Coba dia awak bagi kira. Ndak, kalau kejadian Abu Bakar itu sama lo Jawa. Anggota awak kalau nama buruk tukang sebarnya. Sudah pulang lah ya. Nak kamu tolong lah. Maka turunlah surat, kita cek surat An-Nur. Ayat 22. 352. Ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum. Dan janganlah orang-orang yang diberi kelebihan di antara kalian, wasa'ah, dan diberi kelapangan. Kelebihan dan kelapangan apa? Harato. Orang yang diberi kelebihan, kelapangan harato, dan lagi banyak barasaki. Siapa masuk di sekolah? Abu Bakar. Ayu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang berhijrah di jalan Allah. Ajan lo bersumpah hendak kada nagiah-giah lah doh. Ada orang manusia yang itu ngecek. Ndak kamu tolong ni. Astaga. Tu nampak dik nak mana tu. Ya bayangkanlah sajak ketek Jawa. Sekolah Jawa, sampai kuliah Jawa, sampai nyoba laki, sampai nyoba bini Jawa. Dari rumah wak turun. Tapi tu balik nak. Apa tu? Tu barik tu Pak. Itu asal tu. Nak kalian tolong lah itu. Sudah kau sudahlah. Allah larang ternyata janganlah orang yang diberi kelapangan, beri kelebihan dan kelapangan harta, bersumpah ndak kabaragiah lah. Ndak boleh. Jangan wak ngecek-ngecek, ndak kamu tolong lah. Saya elok tu kayaknya itu baliknya. Sudahlah. Dan bantuan sampai sekolahnya. Kemudian apa kata Allah? Wal ya'fu. Itu kaji. Maka hendaklah maafkan. Cabut salah kesalahannya dari hati wak sampai ke urek-ureknya. Maafan saja. Diba, dia tetap menjawab. Dia tetap kerajo jawab. Apa kira? Nya kalau jawab makannya tetap lagi ya pakai lagi. Wal yasfahu. Apa arti yasfahu?
Kalau di siku apa artinya? Berlapang dada. Asal kata yasfahu itu asal katanya suhuf. Seperti suhuf. Lembaran. Wal yasfahu, bukalah lembaran baru. Oh, dan lembaran lama. Nah, biasa. Lembaran lama kok lah banyak tulisan. Coret-coret. Nah, lah banyak tinta merahnya. Dan lama-lama sudah lah. Buka lembaran baru. Lembaran baru apa? Barasiah putih. Tidak ada coret. Jadi tidak ada nama simpan dah. Barasiah. Dan selama kau bantu tidak pernah kejadian saja. Selama kau bantu tidak ada pernah terjadi. Itu yasfahu. Mampu seperti itu. Aku cinta padamu. Kan cinta Allah cerita. Akhirnya Abu Bakar, ya tetap karajo, tetap Abu Bakar, maka Abu Bakar pakai dan seperti biasa. Lalu Allah katakan, "Ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum?" Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampuni dosamu? Kok tanya, Pak? Ya tanya ya. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Jawabnya, Pak. Suka. Makna Allah bertanya ku apa? Awak kan kadang payah memaafkan orang. Dan salah orang tu tak lo banyak, ada sekali doanya. Cuman tapa dia. Itu saja. Sekali pipat dia. Tadangi maknanya. Wa berdoa tengah malam, tahajud. Menangi-nangi. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, banyak dosa hamba, ya Allah. Astagfirullah. Di muka Ka'bah pun astagfirullah. Nangis. Lah cik Allah. Bahala je nambo ka maafan dosa engkau nan banyak tu. Nak hitung banyak dosa engkau dah cik. Banyak nambo ka maafan. Itu tetangga cik salah nan. Nak isa engkau maafan dah. Aku sambuh ke maafan gua. Coba dalam tafsirnya itu, maafkanlah kesalahan orang. Nanti ambo maafkan engkau. Itu makanya Allah tuhibbu ayaghfirallah. Apa kamu tidak ingin Allah mengampuni dosamu? Apa maksudnya? Kalau ia akan diampuni dosa, maafkan orang dulu. Kalau balik dia memaafkan orang, alun wak maafkan orang, alun ka diampuni dosa. Mana banyak dosa wak ke Allah, apa dosa salah orang tu kawak? Banyaklah dosa. Tiap hari berdosa ke Allah. Orang tu tah 2 tahun yang lalu ke salah, hendak maaf begini lah. Jadi kalau ada kesalahan orang kawa, alun wak maafan, maka otomatis nan dosa alun Allah ampuni. Itu saja. Itu kunci, Pak. Kalau balik dia wak maafan orang, Allah pun alun maafan dosa. Itu saja. Yo ka ampuni dosa, yo ya Allah, maafan orang tu sadonya. Lah wak maafan, lah wak cabut. Kok sampai kau rek, Pak ya? Sampai kaureknya cabut. Habis sehabis-habisnya. Buka lembaran baru. Nan lama sudah habis. Kini bentuk biasa balik. Baru Allah ampuni dosa. Baru Allah katakan, aku cinta kepadamu. Bang? Itu tadi, walaupun dia tidak minta maaf. Tidak perlu dah.
Tidak perlu dikecem, lah mau maafan, tidak perlu. Tidak ada minta maafan. Lah maafan saja. Maafkan, bentuk biasa, balik buka lembaran baru. Itu kalau ada perlu nasihat, agiah nasihat. Itu saja. Allah tu nak kakatih, jangan diulang-ulang je lah. Dan tidak perlu diancam-ancam, kalau kalamu siko. Wah, perangai nonton, itu macam mana. Nasihati sajalah. Itu orang yang Allah cintai. Ada pertanyaan.